Selamat siang semua rekan-rekan ASN. Bertemu kembali dalam acara Career and Talent Talk Series yang sekarang ini memasuki seri yang ke-6. Jadi perkenalkan, nama saya Tamzil Satria. Seperti minggu lalu, kita masih akan tetap berbincang-bincang terkait karir PNS. Minggu lalu kita akan membahas terkait jabatan fungsional perencana. Nah, pada tema kali ini kita akan membahas terkait jabatan fungsional analis kepegawaian. Oleh sebab itu, diharapkan dengan adanya seri bincang-bincang karir PNS ini dapat memberikan gambaran lebih jelas bagaimana karir PNS untuk kedepannya, khususnya untuk PNS muda yang milenial saat ini. Sambil menunggu narasumber kita, silakan untuk rekan-rekan ASN dapat bergabung dan tuliskan nama di bawah kolom komentar di bawah ini. Oh ya rekan-rekan ASN, jika nanti ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan kepada narasumber, nanti silakan komen di bawah ini. Halo Bu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Apa kabar? Baik, baik. Satria, apa kabar? Iya Bu. Ya Bu, sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan berbincang-bincang terkait karir PNS Bu. Seperti yang telah kita ketahui, ada beberapa JF Bu. Salah satu yang akan kita bahas kali ini adalah JF analis kepegawaian. Oke. Ya Bu. Uh, Sebagai informasi, narasumber kita ini adalah analis kepegawaian ahli madya. Beliau bekerja di BPSDM Pemprov Jawa Barat. Dan sebagai informasi juga, beliau adalah pejabat fungsional murni atau tulen. Jadi dari awal sampai menitis karir saat ini, beliau adalah beliau adalah jabatan fungsional. Baik Bu, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber hari ini. Oke Bu, sebelum kita mulai untuk acara berbincang-bincang seperti ini, kita akan coba membacakan CV Ibu Rita Kardinasari ini. Di sini itu kan kita seperti kata pepatah Bu ya, tak kenal maka tak sayang. Ini Bu, jadi kita akan, siapa sih Ibu Rita ini? Pak, makanya saya akan mengulas singkat terkait Ibu Rita ini bagaimana. Baik, jadi Ibu Rita ini adalah analis kepegawaian ahli madya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Perlu diketahui juga, Ibu Rita ini memiliki gelar yang banyak, rekan-rekan ASN, yaitu Dr. Anda Rita Kardinasari, MSI, peminatnya psikologi, SPSI, Diplom TAA, CPHR. Saya aja bacanya juga berat. Ya, Ibu Rita ini lulusan psikologi mulai dari sarjana hingga di tahun ini beliau baru menyelesaikan jenjang pendidikan doktor di Universitas Pajajaran. Barangkali ada alumni atau alma mater yang di Universitas Pajajaran bisa temu kangen dengan beliau. Jadi juga dilihat dari pendidikannya, spesialis Ibu Rita ini adalah psikologis ya Bu ya, psikologi. Jadi benar-benar cocok sebagai menangani kepegawaian Bu ya. Iya. Pada awal karirnya ini beliau menjadi tenaga pengajar pada tahun 1994 di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Kemudian beliau beralih menjadi Widyauswara pada sampai tahun 2005. Setelah itu pada tahun 2006 beliau menjadi analis kepegawaian ahli madya hingga sekarang di BPSDM Pemprov Jawa Barat. Selain berkecimpung sebagai analis kepegawaian, beliau juga banyak memiliki pengalaman pekerjaan terkait kepegawaian
tentunya adalah sebagai asesor Bu ya, dan pelatih untuk calon asesor Bu ya. Ya, untuk sertifikasi ya. Oh ya, untuk sertifikasinya. Baik, itu adalah gambaran singkat tentang beliau. Oke. Mantap banget narasumber kita kali ini, rekan-rekan ASN. Jadi stay tune, tetap berbincang. Jadi tetap aja berbincang karir seperti ini Bu ya. Jadi kita akan membahas tentang analis kepegawaian itu seperti apa, jabatan fungsional nanti seperti apa. Oke, rekan-rekan ASN, tanpa berlama-lama untuk mengawali bincang-bincang kita hari ini, saya mau bertanya nih Bu, bisa dijelaskan Bu, jabatan fungsional itu seperti apa Bu? Oke, terima kasih ya Satria. Saya senang deh. Sekarang ini tunas-tunas muda ASN sudah punya inisiatif, ingin tahu ya, bertanya kepada pendahulunya. Jabatan itu sebetulnya terkait dengan pemaknaan ya. Jadi kita dalam menduduki suatu jabatan itu yang penting bermakna, ada yang dihasilkan atau tidak gitu ya. Walaupun jabatannya tinggi, tapi kalau nggak menghasilkan apa-apa nggak ada karirnya. Sebaliknya, walaupun dia staf, pejabat administrasi, tiap hari ngantar surat, nyatetnya cepet, nganternya bagus, ramah dan sebagainya, dia punya pemaknaan, punya karir. Jadi sebetulnya dimanapun, kalau seperti kita ibaratkan, kalau kita lihat gedung apartemen ya, gedung yang tinggi itu punya ukuran-ukuran ruangan. Nah seperti itu juga jabatan, fungsinya ada kamar tidur, ada kamar makan, ada teras dan sebagainya. Tapi itu adalah satu kesatuan di dalam satu organisasi. Jadi jabatan fungsional itu sendiri sebetulnya adalah jabatan yang sangat bergengsi ya. Kalau kita lihat pasal 1 ayat 1 pasal 1 bab 1 Undang-Undang ASN bunyinya tegas mengatakan ASN adalah profesi. Coba. Berarti seorang ASN itu harus dimaknai dari apa yang dia bisa hasilkan, begitu ya, dan apa yang sudah diakui oleh pengguna hasil kerjanya, yaitu masyarakat. Sebenarnya jabatan struktural dan fungsional itu seperti rel kereta api, ya. Kita selalu bersisian bersama, berjalan ke satu tujuan yang sekali-kali di satu tempat kita bersilang bertemu, bertukar tempat, tapi tetap kepada satu tujuan yang sama. Begitu. Jadi jabatan fungsional itu jabatan yang sangat terhormat, ya. Dia kepalanya ilmu pengetahuan, hatinya rakyat, tangannya bergerak menyatukan NKRI. Jadi yang melandingkan, mendaratkan ilmu pengetahuan dalam tata kelola pemerintahan ya pejabat fungsional. Nah, pejabat struktural, mereka lah sebagai strategic maker yang mengemudikan, yang membawa organisasi mencapai tujuan negara, mensejahterakan masyarakat. Jadi kalau menurut saya, jabatan fungsional dan jabatan struktural itu sama, begitu ya. Hanya mungkin bobotnya. Coba kalau kita lihat di dalam Undang-Undang ASN, yang disebut duluan mana? Kompetensi manajerial atau teknis atau sosiokultural? Kompetensi teknis duluan. Coba lihat di dalam pengertian. Itu kompeten. Nah, itu tidak semata-mata disebutkan seperti itu. Berarti rakyat menghendaki pegawainya menuju pegawai yang berkeahlian. Dari mana dicapainya? Ya dari jabatan fungsional yang jelas tugasnya. Hanya memang perbedaannya dengan jabatan struktural mungkin bobot kemampuan manajerialnya harus lebih tinggi. Saya doakan Satria, nanti kamu 2030 sudah jadi deputi, ya. Jadi deputi 2030. Kalau perlu bikin grupnya, jadi ada cita-cita. Ibu bisa aja, amin Bu. Amin. Ibu bisa aja. Jadi, oh ya Bu, itu saya sedikit mengutip quotes Ibu yang tadi ya Bu ya. Yang jabatan fungsional itu kepala itu ibaratkan pengetahuan, hatinya adalah rakyat, tangannya adalah pembantu NKRI Bu ya. Iya, itu. Jadi harus dicamkan itu. Ya, mungkin berbeda. Apalagi nih masuk ke jabatan analis kepegawaian itu sendiri ya. Kalau saya merasa bangga
tidak tergoda pindah ke lain hati. Ya, analis kepegawaian itu jabatan sangat bergengsi. Ini HRD plat merah. Ya, Oh, iya. iya. Betul. Jadi yang namanya konteks mikirin rakyat tuh hanya ada di fungsional. Misalnya, kalau misalkan di profesi lain itu biasanya orientasinya itu profit. Tapi kalau pejabat fungsional, kita ini menggunakan sumber daya publik, maka orientasinya harus benefit. Selain cost, benefit, bukan cost dan profit, gitu kurang lebih. Jadi analis kepegawaian itu sendiri tugasnya adalah kita yang meran 14 aspek manajemen ASN. Jadi kamilah yang mengurus pegawai-pegawai rakyat. Kami mengurus masyarakat dari belum jadi apa-apa sampai mengantarkan mereka menjadi masyarakat kembali ketika pensiun. So, Satria, nggak kurang keren apa jabatan analis? Ya, memang semua jabatan fungsional semuanya keren-keren. Mudah-mudahan nanti suatu hari oleh Bapak Menteri itu dibariskan supaya kelihatan tata kelola pemerintahan ini terdiri dari keilmuan ilmu pengetahuan apa saja, gitu Pak Satria. Mudah-mudahan tertarik ya jadi analis kepegawaian yang berganti nama sekarang menjadi analis SDM aparatur. Ya, waktu tahun 2006 ada jenjang utama analis itu, kemudian hilang, ya. Hanya sampai media dan saya setia menunggu sudah parkir 4 tahun di golongan ini karena jangan lupa rumus profesional itu ada 2, dia kompeten dan konsisten maka hasilnya profesional. Jadi jangan sampai baru pindah ke jabatan ini lihat jabatan itu tunjangannya kelas jabatannya lebih tinggi saya pindah, jangan, itu tidak ada aspek konsistensinya. Jadi kompeten plus konsisten itulah profesional. Gitu. Jadi kalau Anda baca bukunya Dreyfus, Mind Over Machine tahun 86 itu dibilang di situ bahwa yang namanya keahlian itu lahir dari pengulangan dan kemampuan yang diterapkan pada berbagai situasi. Nah, di dunia ASN ini situasinya luar biasa, ya. Saya juga fungsi pimpinan-pimpinan para eselon-eselon, mereka tuh kaya akan basic knowledge. Coba, di mana ilmunya nanganin demo honorer? Nggak ada, mata kuliahnya nggak ada. Itu basic knowledge para pimpinan kita. Maka saya suka ngikut-ngikut, suka tanya-tanya kepada para struktural, karena mereka kaya akan basic knowledge. Kita, kalau diibaratkan seperti koki, struktural restorannya. Kami fungsional itu kokinya. Koki juga bisa terkenal. Satria mungkin lihat tuh di depan Hotel Mandarin. Dinner in Mandarin with koki. Siapa? Brad Pitt atau siapa? Bisa terkenal koki juga. Gitu. Jadi saya seneng deh Satria ngajak-ngajak ngobrol gini. Mudah-mudahan ini tunas-tunas muda, sejawat-sejawat kamu ini yang akan menghempu negara ini semangat untuk menjadi fungsional. Gitu. Amin Bu, kita semangat Bu. Semangat. Amin, amin itu doa Bu. Amin. Ya. Semoga sejawat saya maupun atas maupun di bawah saya, semoga dengan jabatan fungsional ini yang atas mengatas yang berdasarkan keahlian supaya kita bisa berkarir di jabatan fungsional ini Bu. Terus kamu mau tanya apa lagi? Itu Bu, jika itu tadi kan kita mengulas terkait jabatan fungsional. Itu perbedaannya dengan struktural itu seperti apa Bu? Untuk perbedaannya sendiri. Jadi kalau di dalam jabatan struktural itu ada peran yang berbeda. Mungkin keahliannya sih harusnya sama ya. Makanya sekarang kebijakan Pak Presiden untuk mengarahkan karir ke fungsional dulu itu sebetulnya bagus sekali ya, sesuai dengan apa yang terjadi di dunia global gitu, bahwa kemampuan dasarnya dibangun dulu sehingga nanti perbedaan peran kalau di fungsional itu role-nya ya as a creator ya and innovator, kalau di struktural mereka implementator
dan strategic maker. Itu perbedaannya. Maka nanti mengorder struktural itu. Nah, fungsional nggak mau kalau ditugaskan gitu. Nggak ada istilah fungsional membantu struktural, nggak ada, ditugaskan. Karena kita kokinya, kamu bikin sop yang enak, coba percobaan. Kalau sop dikasih mutiara sedikit kayak apa rasanya, itu. Nanti dicoba, kalau bagus nanti diimplementasikan. Jadi sebenarnya skillnya mungkin sama, kompetensi teknisnya sama. Ini makanya kalau saya kaji ya, naskah akademik undang-undang ASN itu hebat loh. Saya lihat gitu, kok kenapa ya kompetensi teknis disebut duluan baru manajerial. Jadi berarti yang melandasi perilaku kerja itu keahlian fungsional. Nanti yang berbeda pada perannya. Kalau manajerial dia punya leadership, dia punya integritas, dia bisa membangun kerjasama dengan lingkungan eksternal organisasinya, maka dia gunakan itu berarti punya kemampuan manajerial. Dia akan mengembangkan strategi-strategi implementasi bagaimana caranya supaya tata kelola pemerintahan ini inovatif, efektif, efisien, sehingga kita yang membawa tugas dan amanat dari rakyat bisa cepat mengantarkan masyarakat kepada kehidupan adil dan makmur sebagaimana cita-cita negara, bukan? Ya, Satria. Ya Bu, sedikit mengutip pesan Ibu ya, yang tadi saya suka itu ini Bu. Untuk fungsional itu role-nya itu as a grader and innovator Bu ya. Kalau untuk yang struktural itu implementer dan strategic maker. Iya. Gitu. Jadi ini selanjutnya. Nah, terus kamu mau tanya. Sekarang kita fokus ke analis kepegawaian Bu. Nah, tadi kan kita membicarakan terkait jabatan fungsional, bedanya dengan struktural itu seperti apa. Jika disambungkan ke jabatan fungsional analis kepegawaian itu, bisa dijelaskan sedikit Bu, itu seperti apa analis kepegawaian sendiri nih Bu? Iya, baik. Jadi memang jabatan fungsional itu sendiri ada 3 jenis ya, kalau saya rangkum. Ada jabatan fungsional yang lahir dari pendidikan profesi, gitu ya, misalnya dokter, guru, ya perawat, bidan, dia nggak perlu diklat lagi. Jadi mau di swasta, mau di rumah sakit pemerintah, namanya nyuntik sama gitu ya, sehingga tidak diperlukan lagi satu pendidikan. Nah, ada juga fungsional yang dengan kewenangan melekat. Bukan auditor, tidak meriksa. Bukan WI, tidak mengajar PKN. Ya, itu kewenangannya melekat dan jelas. Nah, ada juga fungsional yang masih terintegrasi dengan tugas-tugas manajerial. Salah satunya adalah analis kepegawaian. Nah, analis kepegawaian ini sendiri sekarang sudah berganti nama menjadi analis SDM aparatur dengan tugas pokok yang sangat amat keren. Dari mulai ngurus manajemen talenta, ya, mulai ngurus organisasi, kelembagaan, ya, bikin prosedur zona integritas, menghitung kepuasan pengguna layanan kepegawaian sampai dengan kebutuhan individual, membuat individual development plan, ya. Kemudian ada counseling kinerja, ada membuat perencanaan kinerja, ada membuat laporan kinerja baik organisasi maupun individual. Nah, sayangnya kadang-kadang pimpinan barangkali terlalu sibuk atau mungkin belum sempat membaca tugas-tugas analis ini. Maka kita sebagai koki harus proaktif, harus mau mengacungkan tangan. Saya aja yang kerjakan, saya punya ini begitu. Jadi karena apa? Karena tugas kita masih bersatu dengan manajerial, berbeda dengan jafung, nggak boleh jafung katanya sekarang ya, harus JF. Ya, Bu. Kalau jafung kan anti artinya kan jarang berfungsi Bu. Kalau JF kan jabatan fungsional Bu. Iya. Nah, jadi masih bersatu dengan para JF. Makanya kalau saya melihat suatu harapan ya, bukan banyak yang bertanya, Bunta kalau nanti saya jadi JF ini susah nggak angkat kreditnya? Enggak, justru apa yang dikerjakan itu menjadi eviden, menjadi bukti kerja gitu. Bahkan kalau disambung-sambungkan nantinya bisa ke pengakuan kompetensinya gitu ya, karena bukti kerja itu kan bukti bahwa kompetensi telah diterapkan di dalam tugas kerja.
dan menghasilkan produk atau jasa. Maka kalau kompetensinya sudah diterapkan di dalam tugas pekerjaan, dia berhak diakui. Kenapa? Karena pegawai nggak bisa ngaku-ngaku sendiri, saya pinter loh, saya hebat loh, nggak bisa. Gitu. Harus ada evidence-nya Bu ya. Harus ada outputnya. Makanya menjadi analis kepegawaian dan saya kira menjadi semua fungsional, itu nomor satu harus memiliki motif pembelajar. Kita harus mau tahu apa aturan terbaru. Bukan so tahu, tetapi memang harus tahu. Harus terdepan dalam membantu organisasi. Gitu. Jadi yang lincah itu adalah motivasinya. Cintai jabatan kita. Kalau bukan kita sendiri, mau siapa? Masa kita mau menunggu belas kasihan pimpinan? Enggak, kita sendiri harus memiliki persistensi ya, kegigihan untuk bagaimana supaya jabatan fungsional ini bisa memiliki media dan ruang untuk berkarya sehingga kontribusinya semakin jelas pada organisasi. Cirinya apa? Cirinya adalah biaya tata kelola ASN harusnya murah kalau sudah banyak analis SDM aparatur gitu. Jadi menurut saya ini betul-betul era baru ya bagi dunia ASN. Kebetulan saya mendalami ya dari zaman Undang-Undang Nomor 43 dan perubahannya sampai dengan Undang-Undang ASN. Sangat-sangat kesetaraan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Jadi jangan sampai di masyarakat sudah ngomong unit kompetensi, sudah bicara mengenai manajemen talenta, kita di PNS nggak ada yang tahu, nggak bisa lagi. Sekarang mari kita berdiri sama tegak, duduk sama pendeknya. Kalau bisa hari kita bukan lagi steering ya terhadap sektor lain, tetapi kita rowing di depan ya, mengayuh. Kita yang melihat duluan, oh ini ada fenomena baru, oh ini memerlukan satu pendekatan baru, oh ini cocoknya pendekatan ASN itu seperti ini. Kita yang melihat di depan. Jadi jangan sampai rakyat pihak yang diatur, diurus oleh PNS lebih duluan tahu. Ini tugas tanggung jawab seorang fungsional. Harus melihat matanya, lihat ke atas apa yang terjadi, lihat ke sekeliling, lihat ke belakang, gitu. Jadi, nah perbedaan ada Satria, perbedaan yang utama lagi, ya. Kalau struktural itu satu orang buat satu jabatan dan tugasnya jelas. Kalau fungsional, nama jabatannya satu, tapi yang menduduki bisa banyak pada jenjang itu. Karena itu. Ya, karena itu ya kekompakan ya, silih asih asuh, saling menjahit ya, saling kalau bahasa Indonesianya ya, kalau bahasa Sunda itu silih seblok silih basah. Jadi saling menyiram supaya sama-sama basah oleh ilmu pengetahuan. Makanya ini kok cerdas sekali di PP 11. Sudah ada tugas instansi pembina, membina organisasi profesi. Nah mudah-mudahan ke depan, kalau boleh, harapan ini, kami para fungsional, ada subsidi untuk ikut organisasi profesi, kalau perlu organisasi profesi internasional, di bidang public service, human resource specialist, karena biayanya mahal. Mahal, saya mau ikut mahal. Oh, bisa nggak kebayar ini cicilan. Gitu. Iya, Bu. Iya. Nah, organisasi profesi inilah yang berfungsi untuk membina kekompakan para fungsional. Gitu. Jadi, itu perbedaan yang khas. Mungkin kan sekarang fungsional juga disyaratkan memiliki kompetensi manajerial ya. Mungkin kompetensi manajerial yang sesuai itu mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Junior-juniornya juga ya mau untuk bersama-sama, mari sharing gitu ya. Makanya seperti ini nih, yang seperti Satria lakukan dan teman-teman Menpan lakukan, ini breakthrough, bagus banget ya. Semuanya sampai bisa dengar, bisa nonton. Berapa efisiensi
yang dilakukan dengan cara seperti ini. Bahkan Iya, mungkin Bu. kalau bisa sih ke depan ya merdeka belajar buat PNS ya. Jadi kita Iya, dikasih Bu. modul-modul untuk diskusi dan sebagainya gitu, Satria. Maaf ya saya kebanyakan ngomong ya. Maaf ya Satria. Nggak boleh juga. Nggak apa-apa, Bu. Di sini kan kita saling berbagi untuk apa menimba ilmu juga, Bu. Ya, Supaya rekan-rekan ASN bisa memahami seperti apa sih jabatan fungsional, khususnya analis kepegawaian itu seperti apa. iya, Tadi di sini kan kita juga memanfaatkan sosial media, Bu, iya, supaya adanya government trust, Bu, kepada iya, pemerintah iya. gitu. Nah itu kita Jadi saling di situ ya. Kamu iya, darah nih, tunas muda generasi milenial, ajarin saya mengenai ini sosmed dan sebagainya. Saya juga iya, akan kasih knowledge gitu. Ya. Tapi kalau iya. sekarang milenial, 10 tahun lagi mungkin enggak, sudah jadi Oh, iya, Bu. Iya, jadi Bu. Iya. Nanti, tapi yang terpenting kan kita sebagai ASN juga harus mengikuti perkembangan zaman, Bu, supaya tidak ketinggalan seperti itu, Bu. benar, iya. Memang kita harus bisa paling tidak sejajar dengan dinamika masyarakat. Tapi ingat, fungsi hati tadi kalau fungsional harus Iya, meletakkan untungnya apa buat rakyat kalau kita lakukan ini. iya, Gitu. nanti. Saya ada pendekatan baru nih di bidang kepegawaian. Kalau saya nih ya, kalau saya analisa dulu untungnya apa ya buat rakyat gitu, walaupun tidak langsung. Kalau malah membebani, ya kita cari cara yang lain. Karena itu perbedaannya kenapa rakyat tidak membayar seorang HRD saja untuk ngurusin kepegawaian. Kenapa rakyat membayar seorang analis SDM aparatur? Pasti ada maksudnya. Karena ada tugas-tugas keberpihakan kepada rakyat dan pemersatu NKRI tadi itu yang mungkin tidak secara otomatis. Coba Satria sekarang medsos sama saya, fasilitas kantor, ruangan kantor, dan itu disumpah, bukan? Kita kan Iya, bekerja. Nah, itu berarti sebesar-besarnya untuk kemaslahatan atau tujuan rakyat. Jadi itu tidak boleh dilupakan oleh cirinya seorang fungsional. Jadi saya itu kalau ini juga ya kalau ditanya gitu, Ibu kerja di mana? Oh saya pegawai negeri sipil. Jabatannya apa? Saya employee analis, public service, HRD spesialis. Gitu. Emang ada keren Bu, ya. Lebih keren. Keren. bukanlah seorang analis itu hanya administratif dan bukan kita yang melandingkan kok pendekatan baru. Makanya harus mau belajar menggali. Tadi kan apa Satria bilang, ibu nih saya aja capek bacain karena saya selalu merasa takut salah kalau memberikan opini. Maka apa salahnya saya sekolah lagi supaya publik makin percaya bahwa pegawainya diurus oleh analis-analis yang kompeten. Jadi Iya, Bu. tenang, ya gitu, ya Satria. Kamu kalau dilihat-lihat dari sini mirip Ariel ya, Satria. Ibu bisa aja, Ma. Ibu Orang bisa. Amin. Ibu bisa aja. kelihatan dari sini kayak Ariel tuh. Ibu bisa aja. Ini saya bacakan ada pertanyaan Bu dari rekan-rekan ASN. Saya bacakan Bu ya. Ya, Ini Bu, dari Blue Ranger Story 84 Bu. ya. Hal yang paling challenging selama jadi analis kepegawaian itu gimana Bu Rita? Hal Apa yang paling ya, challenging? hal yang paling challenging sih ya. Oh ya, Tantangan selama jadi analis kepegawaian itu seperti apa Bu? ya. Jadi kebetulan saya melihat apa masalah ataupun tantangan itu adalah sebagai sarana untuk belajar. Karena sesungguhnya di balik tantangan itu ada fakta-fakta dan fenomena yang baru gitu. Nah, selama menjadi analis, tantangan yang paling besar adalah
Satria. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Nah, Ya Bu, saya lanjutkan Bu. ya, ketika sistem kenegaraan ini berubah, ya barangkali kamu masih SD ya, tahun 98. Apa baru Oh, saya itu masih TK Bu. TK? Ya. Nah, jadi dulu PNS itu awalnya adalah seorang pelayan perseorangan di perkebunan, ya. Nah, kemudian berkembang menjadi aparatur, berkembang menjadi abdi negara. Nah, ketika berpindah, ya, main setting ini membantu, bagaimana membantu meyakinkan para pegawai bahwa sekarang mindsetnya ini pelayanan itu dan era keterbukaan. Nah, sehingga saat itu semua aturan, ya, hal-hal norma yang sudah diinternalisasi itu harus berubah gitu. Harus berubah. Nah, itu mungkin yang paling challenging saat itu. Kemudian juga saya mencoba memahami, ya, bahwa posisi seorang koki adalah menyajikan yang terbaik. Kita harus seperti tiang bendera. Bicaranya ada dasarnya, teoritis, ada empiris, ya, dan ada normatif. Ketiganya itu, gitu. Kita tidak harus membatasi diri, tidak pada pengambilan keputusan. Jadi ketika ada perubahan itu, yang dulu porsinya mungkin lebih besar dari para ASN, sekarang bergeser, maka itu kita beradaptasi lagi. Gitu. Nah, kemudian juga yang paling challenging, masih challenging sampai sekarang, ya, itu belum jadi histori. Bagaimana mensinergikan berbagai aturan dalam tata kelola ASN yang ada. Gimana nih caranya supaya efektif dan efisien? Nah, itu kita mau tidak mau banyak berdiskusi, ya. Biasanya kalau saya tuh kalau lihat aturan melihat konsiderannya ke atas. Apa sih rujukannya, konsiderannya tuh sampai mana? Batasnya mana? Kebanyakan sih pasal 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya, yang sudah dirubah. Nah, dari situ saya mengkaji ke latar belakang filosofis dan akademiknya, sehingga kita punya keajegan dalam berpendapat dan dalam bersikap. Gitu, Satria, kurang lebih. Ya Ada Bu, lagi? ini saya sedikit mengutip ya tadi Bu. Itu kalau untuk challenge itu kita harus seperti tiang bendera Bu ya, yang empiris, teoritis, dan normatif. Jadi kita sebagai anak kepegawaian juga harus memiliki tiga hal tersebut gitu. Iya, ya, betul. Iya Bu, ini ada pertanyaan dari rekan-rekan ASN lagi Bu. Ya, boleh. Ini Bu, sebentar, dari happy_ardana_rendra. Ini bagaimana tanggapan Ibu tentang banyaknya fenomena jabatan fungsional yang banyak ditugaskan menjadi bendahara. Jadi waktunya mereka itu habis untuk membuat SPJ Bu, seperti itu. Silakan Bu. Iya, iya. Nah, jadi begini, setiap tugas, ya, memang kalau kita melihat dari sisi jati diri dan marwah aparatur sipil negara itu sendiri, kita tidak bisa menolak tugas. Nah, ini bisa sebetulnya menjadi suatu peluang di mana kita memiliki skill baru. Ingat loh, kompetensi itu dibangun di tempat kerja. Kalau di sekolah itu hanya berapa persennya, tetapi kemahiran, ya, itu dibangunnya di tempat kerja. Jadi kalau Anda sebagai analis SDM aparatur ditugaskan juga sebagai bendahara, Anda diskusi berapa jam mengerjakan bendahara, berapa jam harus mengerjakan profesi Anda sendiri. Sebagai tugas tambahan, it's okay. Namanya juga tambahan. Hitung-hitung belajar. Yang lain mah, saya misalnya, saya mah bisanya cuma analis SDM aparatur aja. Tapi si Teh sebagai analis SDM aparatur plus bisa juga ngatur duit. Nah, ini menurut saya kalau kita melihat dari sisi yang positif, mari tanggapi dengan gembira gitu. Jadi siapa tahu memang mahir di bendahara bisa alih jabatan ke fungsional pengelola keuangan misalnya, atau analis anggaran, kan boleh-boleh saja, tidak apa-apa gitu. Justru makin banyak kemahiran, makin untung rakyat.
Rakyat Iya, menggaji saya, iya, tidak hanya satu keterampilan, tetapi banyak keterampilannya. Bahkan ke depan, ini harapan ya, Satria, mudah-mudahan sebelum kamu jadi deputi sudah terwujud. Mohon amin Bu. ada iya terhadap hal-hal faktual. Contoh, banyak loh teman-teman saya PNS, dia juga sebagai pendonor darah. Tapi tidak tercatat sebagai kapasitas dan kapabilitas aparatur. Ya, banyak loh teman-teman saya PNS, kalau hari Sabtu itu dia menjadi guide. Nah, ini sebagai kapasitas dan kapabilitas yang juga dapat digunakan oleh organisasi. Nah, maka kita analis SDM aparatur harus bisa melihat sampai sana, memberikan, mencari fakta-fakta itu dan membuat pemetaan kemahiran para ASN di organisasi kita, gitu. Nah, sampai saat ini belum ini Satria belum masuk kemana itu, gitu. Siapa tahu Satria hari Sabtu Minggu itu menjadi MC misalkan, atau menjadi itu satu kapasitas juga. Ya. Iya Bu. Bukan kompetensi. Iya, ada beliau saya. Ya, kalau tidak bekerja dia menjadi penulis. Nah, ini kan kalau ditugaskan di humas membuat sambutan mungkin akan lebih pas gitu. Jadi, Neng, lihat dari kacamata positif. Memang kalau kita pakai kacamata merah, semua dunia menjadi merah. Ya Bu. Kacamata. Apalagi Ya Bu, ini ya. Ini saya ulang statement Ibu lagi. Ya. Jadi kita tuh harus pinter-pinter membagi waktu Bu ya. Jadi untuk misalnya untuk sebagai jabatan fungsional juga sebagai bendahara yang seperti tadi selain jabatan fungsional tugas tambahan itu Bu ya. Iya. Harus pinter-pinter membagi waktu seperti apa Bu ya. Iya, diskusi dengan pimpinannya. Yang jadi tugas pokoknya yang mana? Apa analisnya atau bendaharanya? Kalau tugas tambahan ya berarti porsi waktunya harus waktu tambahan. Itu didiskusikan. Tapi from different angle, ya, from different angle. Ini ada gift for you, ya. Ya, maaf Bu itu tadi tiba-tiba lagi kesalahan teknis Bu, tiba-tiba reconnecting tadi Bu. Iya, iya, artinya from ya lanjut ada lagi silakan. Oh, ini Bu, ini ada lagi pertanyaan Bu dari rekan-rekan ASN. Ini untuk yang pertama, bentar Bu, bentar. Ya. Bu, tadi tiba-tiba sinyalnya reconnecting Bu. Ya nggak apa-apa. Sok lanjut. Ibu ya. Ini ada rekan ASN Bu yang mau bertanya, apalagi sekarang kan lagi musimnya kan untuk berfokus pada jabatan fungsional Bu. Nah, rekan-rekan ASN tipsnya Bu agar tetap bertahan dan semangat untuk menjadi jabatan fungsional Bu. Oke. Nah, saya baru selesai mempelajari mengenai personal branding ya. Apa sih personal branding itu? It's not about appearance, not about apa yang terlihat di luar, tetapi kita
harus memiliki satu kemampuan untuk mencari sesuatu yang baru, trennya apa gitu. Nah, bagaimana caranya supaya konsisten bertahan dengan di jabatan fungsional? Saya yang dari pengalaman saya sendiri ya, kalau saya bergabung dengan komunitas di profesi saya gitu. Jadi saya selama 11 tahun itu bekerja di anak perusahaan BUMN ya, kalau hari Sabtu dan Minggu, sehingga saya punya wawasan baru. Kemudian juga kalau sekarang itu sudah sangat mudah ya, bisa ikut grup mana-mana. Untuk menjaga itu saya ingin tahu kalau di yang baru itu apa gitu, terus kita di mana gitu, kesenjangannya di mana gitu, terus supaya bisa sama itu bagaimana. Yang paling mendasar, kenapa kita harus tetap ada di jabatan fungsional? Karena itu identitas kita, branding kita, keahlian kita. Coba kalau nanti, kalau sudah Purna Bakti ditanya, kamu kerja 30 tahun bisa apa sih? Kan nggak mungkin kita jawab, nggak tahu ya, lupa saya ingat saya kerjaan saya nanda tangan doang. Kan nggak mungkin begitu. Harus ada yang dinyatakan. Gitu ya. Maka untuk second career, ingat loh, sekarang itu kan umur 58, 60 tuh oleh WHO belum dinyatakan tua. Belum dinyatakan tua ya. Sehingga ya kita ini yang membangun kemahiran di tempat kerja dengan tacit knowledge yang banyak melalui keahlian di jabatan fungsional menjadi bekal untuk pemaknaan kita, tidak hanya di kantor tapi mungkin di luar kantor gitu. Kalau saya bukan analis SDM aparatur, kalau saya tidak menjadi analis kepegawaian, saya tidak tahu loh cara menghitung anjap ABK. Ketika saya bisanya, peluang sangat banyak. Ya, bisa membuat diklat online, bisa bergabung, bisa bantuin ya. Bahkan saya paling senang tampil di komunitas umum ya, yang satu profesi. Agar apa? Agar rakyat tuh melihat bahwa ASN kini beda. ASN dipenuhi oleh mereka-mereka yang kompeten. ASN dipenuhi oleh pegawai-pegawai yang memiliki keahlian, daya tawar, daya tukar, daya kreasi. Tidak seperti dulu yang katanya itu kalau lihat PNS ya udah khas deh, pokoknya kalau pagi datang baca koran sampai bolak-balik begitu dia tidur. Nggak ada lagi sekarang. Kalau perlu kita ambil pekerjaan sini saya yang mengerjakan. Karena ingat, semua yang kita kerjakan di tempat kerja pada dasarnya sarana memelihara kompetensi kita. Kalau kita serahkan kepada orang lain, berarti arena berlatih kita itu kita serahkan pada orang lain. Jadi itu, jadi harus ingat bahwa berkarir menjadi ahli itu adalah personal branding kita, ya, keahlian kita yang mungkin akan berguna sampai nanti second career, gitu ya, masih bisa berkontribusi, masih bisa memberikan pendapat, gitu. Dan kalau pejabat fungsional jangan rugi. Beli e-book, ya sekolah lagi, belajar lagi. Sekarang tuh sangat dipermudah ya, sangat dipermudah sekarang itu. Saya tuh sampai kadang-kadang merenung juga ya, kenapa ya saya tidak terlahir bareng-bareng dengan satria eranya. Mungkin saya banyak gitu ya, gitu. Jadi mudah sekali gitu ya. Saya sendiri di rumah kepada anak-anak itu selalu mendorong ya untuk belajar online, belajar ikut kursus online, ikut sertifikasi online, banyak sekali sekarang itu yang bagus-bagus. Ya ada community development, ada macam-macam gitu ya. Makanya mudah-mudahan kita juga di Indonesia bisa terutama mengangkat konsep-konsep tata kelola ASN yang berbasis local genius. Berbasis ya, ya. Saya nggak tahu kalau di tempat Satria, tapi kalau di tempat saya itu ada filosofinya di dalam berkarir, ada filosofinya di dalam membangun kompetensi, ada konsep Buana Pancaniti. Coba kalau itu kita satukan, maka kita akan punya Indonesian ASN Management System yang berbasis local genius. Apa? Nah ini gitu. Mudah-mudahan nanti ada simposiumnya ya. Dari semua daerah filosofi karir itu apa, filosofi jadi pegawai itu apa. Sehingga ketika disatukan,
kita di mata dunia memiliki penciri. Ini loh, kalau ASN Indonesia tuh cirinya begini. Ini loh, ketika nanti Satria meeting di ASEAN, maka akan kelihatan bedanya. Ini loh ASN di Indonesia tuh begini pencirinya, gitu. Karena kita menuju one world, ya, kita sudah komit, pemerintah sudah mencanangkan kita masuk arena global, maka sama ASN-nya juga. Kita harus siap, ya. Mudah-mudahan nanti difasilitasi oleh Menpar. Ada ASN banyak, analis-analis yang hebat-hebat tuh sejawat saya banyak. Mereka bisa difasilitasi minimal pengakuan ASEAN, minimal, gitu ya. Syukur-syukur bisa lebih banyak sekali sejawat-sejawat saya. Apalagi yang muda-muda nih, darah-darah muda. Banyak yang semangat antusias. Saya setiap hari itu tidak berhenti. Mungkin ada 6-7-nya orang itu telepon, konsul. Bu Rita, saya mau jadi fungsional, mana yang terbaik, mana yang lebih ini banyak. Berarti sekarang kesadaran untuk membangun keahlian itu sudah sampai. This is the time. The door already open to us build the skill, the competency for a bigger meaning as a human and as a government employee. I think. Yes. Ya Bu, jadi apa sedikit mengutip tadi. Jadi kita tuh harus personal branded Bu. Ya harus personal branded supaya kita kan nanti untuk di kancah nasional maupun kancah internasional kita harus punya identitas dan branding diri terhadap jabatan fungsional itu seperti apa. Ya. Jadi bukan hanya sebagai manusia tetapi juga sebagai orang yang memiliki personal diri yang karakteristik sendiri. Ini loh saya jabatan fungsional itu memiliki benar-benar memiliki keahlian, kompetensi seperti itu. Ya. Satria suka dengar nggak ada skill competition? Mungkin kita suka lihat ya lomba apa Indonesian Idol dan sebagainya. Kalau saya dulu waktu saya kerja di hotel tuh ada juggling ya, yang muter-muterin botol itu ya untuk barista. Competition tuh yang merapikan kasus ada skillnya. Nah, mudah-mudahan ke depan ada juga ya fungsional skill competition gitu. Jadi skillnya yang kita lihat sampai mana gitu ya. Itu masukan baru Bu untuk kedepannya. Mungkin nanti kedepannya mungkin ada kayak benar kata Ibu fungsional skill competition itu Bu. Ya, gitu. Misalkan ditemakan membuat rencana penyederhanaan birokrasi, coba para analis ini mana nanti yang paling bagus, kenapa dia bagus, yang lain misalkan kekurangannya di mana, itu kita isi dengan diskusi seperti ini gitu. Jadi mungkin nanti ke depan kalau ada skill competition kelihatan gitu. Misalkan kan ada JF penterjemah tuh, coba dikompetisikan gitu ya. Mungkin akan kelihatan bahwa mohon ASN ini hebat loh gitu ya. Kita menghabiskan, mencucurkan keringat, menjatuhkan keringat untuk bekerja untuk rakyat tuh banyak sekali ya. Kalau kita analis SDM aparatur masih alhamdulillah yang dilayaninya pegawai gitu ya. Tetapi coba JF yang lain banyak sekali, pengantar kerja, hubungan industrial, penerak ya, yang beresiko sekali ya, pengawas jalan jembatan, itu high risk job gitu ya, dan mereka put their life on risk every day for this country. Jadi coba kalau itu skillnya di kompetisi atau ada penghargaan atau apalah minimalnya kepada mereka, atau rescuer, ada sekarang fungsional rescuer di badan bencana, itu juga kalau menurut saya we think about them gitu ya for a while, apa yang mereka butuhkan gitu. Itu sih Satria. Aduh Ibu ini benar-benar keren, mempunyai visi ke depannya ini Bu. Keren. Pegangan dulu terbang ini, dibilang keren sama kamu. Iya Bu, saya malah kalah keren sama Ibu. Ini Bu ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan ASN. Iya. Ini dari Hayo _Atmani.
hayu_atmani, apakah ada perbedaan yang signifikan, Bu, antara tugas analis kepegawaian dengan analis SDM aparatur? Silakan, Bu. Oke, secara basic itu tidak ya, sama-sama yang kita layani itu lembaga, administrasi, dan individu pegawai. Nah, hanya perbedaannya sekarang lebih ke penekanan kebutuhan pegawai secara individual, gitu ya. Sebenarnya negara itu udah perhatian sekarang nih. Jadi ada kayak misalkan ada kebijakan apa kesejahteraan ya, tunjangan kecelakaan, tunjangan kematian itu sudah ada. Nah, itu kan lebih personal. Sehingga sama juga pengembangan kompetensi. Jadi kalau dulu kebutuhan diklat instansi, kalau sekarang enggak. Individual development plan, dia kebutuhan pengembangan kompetensi dirinya apa. Jadi sekarang ini kalau menurut saya, ini terima kasih banyak kepada jajaran BKN, terima kasih juga kepada Menteri Pan-RB yang sudah memberikan amanat melalui Permen Pan 37 ini yang mengenai analis SDM aparatur sampai dengan jenjang utama. Karena perbedaan signifikansinya itu lebih kepada strategik ya, tugas-tugas strategik untuk membantu strategic maker-nya tadi. Jadi kalau tadinya banyak administratif, ya udah aturannya ada kan, ya udah ikutin aturan sesuai apa enggak sama aturan. Kalau sekarang kita diberikan ruang sebagai creator dan innovator tadi. Misalkan menciptakan prosedur kerja, alur kerja. Ya kita itu ada di situ di kelembagaannya gitu. Jadi pokoknya menurut saya dengan dimilikinya analis SDM aparatur pada organisasi itu seharusnya sudah dapat berkontribusi minimal dari aspek tata kelola kepegawaian gitu. Jadi intinya itu di analis SDM aparatur ini itu lebih kompleks ya, Bu ya, lebih luas cakupannya, entah itu menangani kepegawaian, juga organisasi dan tata laksananya gitu, Bu ya. Iya, betul. Iya. Ya, Bu, ada pertanyaan lagi, Bu, dari rekan-rekan ASN. Bentar, Bu. Bentar, Bu ya. Nah, ini Bu dari Sri Kandi Ais. Dari Sri Kandi Ais mau bertanya, menjadi seorang JF analis kepegawaian harus memiliki kompetensi apa ya, Bu Rita? Apakah ada basic tertentu yang harus dimiliki untuk menjadi analis kepegawaian seperti itu, Bu? Silakan. Ya. Jadi kalau dilihat di dalam Permenpan ada syarat jabatannya ya, yaitu jabatan bidang humaniora ya. Kalau dulu ada sarjana hukum, sekarang tidak ada ya, lebih banyak ke administrasi pemerintahan atau bidang SDM ya, atau bidang psikologi juga bisa gitu ya. Namun apabila kebutuhan organisasi itu bisa saja menulis surat untuk pengecualian dari syarat jabatan ini yang didasari dengan pengalaman kerjanya. Misalkan pengalaman kerjanya ini sudah lama di kepegawaian, dia ngurus kepegawaian, ya tentu ini nanti ada kebijakannya. Nah, dari sisi kompetensi itu sendiri, yang paling penting dimiliki oleh seorang analis kepegawaian, dari sisi karakter personal, dia harus punya kepekaan, harus punya sensitivitas, baik terhadap rakyat maupun terhadap pegawai yang dilayani. Itu ya. Kemudian yang kedua, harus bersedia menolong. Nah, yang ketiga, harus tahan bantingan sebagai analis itu. Jadi kalau hasil pekerjaannya dinilai belum pas dengan kebijakan pimpinan, ya tidak apa-apa, kita belajar lagi. Ya harus punya daya tahan, daya juang ya di situ. Jangan cepat udah gue mah kerja juga nggak pernah kepake, udah mundur aja jadi pelaksana. Jangan, banyak peluangnya, banyak, bisa nulis, bisa jadi pembicara. Sekarang ini orang bacain buku aja bisa jadi duit tuh di podcast. Ya, Bu. Ya. Jadi harus extraordinary, Bu ya. Extraordinary. Iya, tapi sekarang oleh presiden sudah diberi jalan, ditempatkan pada tempatnya ini, fungsional ini, luar biasa ini. Kalau menurut saya,
Karena kalau saya mengikuti dari awal ya, dari awal celek jadi PNS itu saya fungsional. Jadi saya merasakan betul perbedaan perlakuan kan. Manusia itu melakukan sesuatu dasarnya dua, pemberian dan perlakuan. Tapi jangan diterapkan jadi ilmu pelet ini, Satria. Tidak. Tidak. Dua aspeknya dari sisi perlakuan dan pemberian biasanya termehek-mehek. Nah, fungsional itu dari sisi perlakuan dulu bagaimana, ya dari sisi pemberian juga sangat berbeda. Nah sekarang perlakuan maupun pemberian, alhamdulillah, saya sendiri tahun ini merasa berterima kasih kepada pimpinan saya, Gubernur Jawa Barat, ya Pak Bapak Ridwan Kamil. Itu tunjangan kinerja kami sudah sama untuk setiap jatuh, untuk setiap JR. Dan tidak berbeda dengan struktural. Nah ini dari aspek pemberian, dari aspek perlakuan, saya merasakan ya pimpinan saya, Kepala BPSDM, Bapak Dr. Insinyur Diki Sahromi, itu memperlakukan fungsional sebagai bagian inti dari organisasi. Ya, kita bersama bergandengan tangan, berkumpul, saya diajak rapat, diminta pendapat, itu sudah lebih dari segalanya ya, sudah tidak ternilai gitu. Artinya diwongke, dianggap ada, dianggap hadir. Sehingga menurut saya bagi sesuatu siapapun kalau mau mendorong orang untuk produktif ya dari dua aspek itu gitu. Nah, ketika zaman dulu dua aspek ini belum seperti sekarang, fungsional sudah banyak yang berjaya, banyak ya, banyak, apalagi sekarang dari sisi perlakuan maupun pemberian itu sudah lebih dari cukup. Justru kami yang berpikir keras bagaimana caranya mengembalikan ini dalam bentuk kinerja gitu untuk organisasi gitu, Satria. Iya Bu. Jadi intinya pemberian dan perlakuan Bu ya, yang nanti didasari oleh tekanan didasari oleh pengalaman, dengan bersedia menolong, dengan memberi ada pemberian dan perlakuan, gitu Bu ya. Nah, kompetensi lainnya nanti ada di klubnya sebagai analis SDM aparatur itu. Ya, jadi kalau dilihat di kompetensi teknis SDM aparatur ada 14 ya, 14 aspek kompetensi yang harus dikuasai, mulai dari perencanaan, pengadaan ya, tengah-tengah pengembangan karir, kinerja ya, kemudian perlindungan ya, kesejahteraan sampai pemberhentian, sampai sistem informasinya juga ada, harus dikuasai gitu. Mungkin itu, Satria. Halo Bu. Satria. Ya Bu, selamat bergabung lagi Bu. Mohon maaf Bu, itu tadi kan 1 jam, tadi otomatis mati sendiri Bu. Satria, sudah. Lanjut lagi Bu ya. Ya lanjut lagi Bu, itu tadi itu ada ya, tadi soal bedanya ya. Kalau menurut ya perbedaan. Iya. Iya Bu. Ada perbedaan analis kebijakan dengan analis ya. Iya. Jadi kalau saya analis kebijakan itu butir unsurnya itu hanya 3 loh. Hanya membuat kajian, diseminasi, dan konteksnya bisa konteks secara umum gitu ya. Kalau di analis SDM aparatur itu konteksnya sudah dari thinking ya. Ada doing-nya juga di situ, dan ada evaluatingnya juga di situ. Itu perbedaannya. Saya kira dari sisi unsur saja sudah 14. Subunsurnya lebih banyak lagi. Butir kegiatannya kalau tidak salah ada 56 gitu. Jadi kalau menurut saya analis ya, jadi kalau analis kebijakan itu fungsinya adalah bagaimana mereka melihat kebijakan yang sudah diimplementasikan, membuat kertas kebijakan, membuat bagaimana di masyarakat kebijakan yang sudah diimplementasikan gitu ya. Kalau analis kebijakan, sehingga nantinya ke revisi perbaikan gitu ya, perbaikan kebijakan.
Tapi kalau analis SDM aparatur itu mengurus betul-betul dari proses bisnisnya, gitu. Dari proses bisnisnya. Jadi menurut saya ini rakyat untung, ya. Karena namanya analis SDM aparatur, tapi kerjanya bisa menganalisa, bisa juga melakukan, ya, mengerjakan, bisa juga mengevaluasi, gitu ya. Kalau dilihat dari butirnya yang sangat beragam, saya kira, gitu. Memang prosesnya ada membuat, mengembangkan, dan sebagainya. Kenapa begitu? Ya karena tidak ada fungsi strategic maker tadi. Kita ini koki, gitu. Tetapi koki ini berdasar tadi, 3 tadi, ya. Ada empiris, ada teoritis, satu lagi apa, Satria? Tadi saya Ada bilang, normatif, Bu. ada Normatif. normatif. Nah, ya. Jadi 3 itu senjatanya. Jadi kalau analis kebijakan itu bersifat sangat umum. Ya, untuk melihat kalau pecundang perancangan peraturan perundangan menyusun aturannya, kalau analis kebijakan melihat implementasinya di lapangan, gitu. Mungkin itu perbedaannya. Jadi itu perbedaannya. Kalau analis kebijakan itu lebih ke implementasinya, Bu, ya. Dari ini, Bu, ini kan sudah 1 jam. Ini sebagai penutup. Ya, Ini ada Bu, apakah ada pesan dan kesan yang bisa disampaikan ke rekan-rekan ASN agar semakin bersemangat, Bu, khususnya berkarir dalam jabatan fungsional, Bu? Silakan, ya. Bu. Ya, baik, terima kasih. Rekan-rekan ASN yang sangat saya cintai, ya, kita berterima kasih sekali. Sekarang pemerintah membukakan jalan bagi kita membangun keahlian dari segala sisi. Jadi kalau dulu mungkin dari sekolah saja, setelah sekolah di tempat kerja, kerjanya hanya itu terbatas pada tugas pokok dan fungsi. Namun dengan dibukanya jabatan fungsional ini, maka ruang lingkup tugas, ya, kolam untuk kita menyelami, ya, lautan ilmu yang tiada cukup, tiada habisnya, ini diperlebar oleh pemerintah. Karena itu mari bersama-sama, ya, fungsional itu bukan memang bekerjanya mandiri, tetapi banyak rekannya yang punya jabatan sama. Mari sama-sama belajar, gitu ya, untuk membangun sama-sama yang pembelajar, kinerja organisasinya meningkat, dan kita pun, ya, memperoleh kepercayaan dari masyarakat bahwa ASN ini, pegawai rakyat ini adalah mereka yang kompeten, ya, yang mahir, begitu. Nah, kenapa rakyat harus percaya? Supaya ketika kita memberikan kebijakan juga masyarakat mendukung, sehingga masyarakat madani bisa tercapai, yaitu negara yang diisi dengan kebersamaan antar unsur, ya, baik dari unsur aparaturnya maupun unsur masyarakatnya, serta, ya, masyarakat itu termasuk juga para anggota perwakilan di Senayan, ya, untuk bersama-sama mencapai tujuan negara. Ingat, kita ini aparatur sipil negara. Artinya kita memiliki tanggung jawab untuk menghiasi wajah Indonesia ini sampai selama-lamanya. Mungkin saya kepada ASN, ya, jangan takut sebelum juga jadi fungsional, takut nanti susah dapat anggaran. Jangan, coba dulu, harus berani mencoba, ya. Seperti nama kamu, Satria, harus ke Satria, masuk dulu fungsional. Jangan dulu mundur, sekali layar terkembang, pantang, surut, ya, terus harus sampai. Mungkin itu, silahkan jangan takut, ya. Kita itu kalau untuk ilmu pengetahuan itu insya Allah Tuhan itu akan membantu, ya. Setiap apa yang kita baca, setiap new knowledge, setiap new understanding itu kalau diterapkan menjadi jalan pahala bagi kita semua. Mungkin itu. Oh ya, sudah tidak terasa, sudah 1 jam kita berlangsung saya menemani kalian untuk diskusi terkait jabatan fungsional analis kepegawaian. Untuk sesi hari ini sebentar lagi kita akan berakhir, namun untuk sesi-sesi berikutnya
atau minggu depan jangan lupa untuk pantengin juga IG kita yaitu karir.talenta atau IG ini, dan juga follow subscribe kami di YouTube kita Asdep Manajemen Karir dan Talenta. Jika punya saran dan masukan terkait jabatan fungsional mana yang mungkin akan dibahas, mungkin bisa melakukan DM atau melakukan chat di chat room kita. Nanti kita akan bahas mungkin di lain kesempatan. Sebagai informasi juga, nanti di YouTube kami Asdep Manajemen Karir dan Talenta itu juga ada kegiatan-kegiatan terkait Asdep kita itu seperti apa, supaya kita dan untuk mempersingkat waktu juga karena udah 1 jam, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Sekian untuk sesi hari ini. Saya Tamzil Satria, mohon untuk undur diri. Sampai jumpa untuk sesi berikutnya dengan host yang berbeda. Oke, sampai nanti rekan-rekan ASN. Terima kasih telah bergabung pada sesi kali ini.